ini Bapak mengucapkan selamat bergabung di kelas kita ini secara online. Mudah-mudahan pada perkuliahan kali ini kita bisa bekerja sama, mahasiswanya bersedia mengikutinya sampai selesai dan serius mendengarkannya, supaya nanti ketika kita uji bisa dijawab dengan baik dan mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya. Untuk pekan ini kita akan membahas tentang harga dan permintaan. Bapak share apanya ya? Bisa dilihat semuanya ini materinya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dilihat ya. Oke, pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan teori harga dan aplikasi. Pertemuan pertama atau pertemuan kedua sudah Bapak jelaskan mengenai apa itu ekonomi ya, kemudian beberapa pendapat para ahli tentang ekonomi yang sesungguhnya. Tentunya semua mahasiswa sudah mengetahui definisi tentang ekonomi tersebut. Jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan dengan tema teori harga dan aplikasinya. Yang pertama kita bahas nanti adalah tentang permintaan, kemudian kita lanjutkan dan penawaran dan hubungannya dengan harga. Permintaan dan penawaran. Ya, di dalam ekonomi istilah ini sangat sering disebutkan, permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau disebut permintaan itu adalah dari sisi konsumen atau sisi pembeli terhadap barang dan jasa. Sedangkan penawaran itu dilihat dari sisi orang yang memproduksi barang dan jasa. Artinya orang yang menjual, yang menawarkan barang. Makanya disebutkan teori permintaan itu adalah menerangkan tentang sifat permintaan pembeli terhadap sesuatu barang. Jadi karena permintaan itu berkaitan dengan konsumen, berkaitan dengan pembeli, maka kalau disebut permintaan itu adalah kajian yang memberikan pemahaman kepada kita atau menjelaskan tentang sifat permintaan pembeli terhadap barang itu. Jadi perlu kita analisis bagaimana sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang atau jasa yang ada di pasar. Kemudian satu lagi seperti Bapak sebutkan bahwa penawaran itu dari sisi orang yang memproduksi barang atau orang yang menjual barang ya. Itu pun dikaji sama dengan permintaan tadi ya, sifat mereka menjual itu seperti apa, bagaimana mereka menawarkan barang yang akan mereka jual. Itulah salah satu kajian yang paling penting di dalam ekonomi, karena antara permintaan dengan penawaran itu ya, itu dianalisis. Dari situ kita ketahui seberapa besar permintaan, kemudian seberapa besar penawaran. Selanjutnya nanti apa saja yang mempengaruhi orang melakukan permintaan, apa saja yang mempengaruhi orang membeli barang dan jasa. Kemudian selanjutnya apa saja yang mempengaruhi orang melakukan penawaran, atau apa saja yang mempengaruhi orang untuk menjual barang ataupun memproduksi barang dan jasa kepada masyarakat. Selanjutnya ya, dalam ekonomi permintaan itu ada alat analisis yang dilakukan. Apa itu alat analisis yang dilakukan? Biasanya yang pertama ada menggunakan, kemarin Bapak sampaikan menggunakan grafik, kemudian yang kedua mempergunakan kurva, yang ketiga nanti menggunakan alat analisisnya itu adalah ilmu matematika ataupun statistik. Jadi kita sebagai yang belajar dasar tentang ekonomi, maka analisisnya itu biasanya
baru pada sampai alat analisisnya itu adalah menggunakan kurva ya bagi yang pemula. Karena ini kita masih pemula, nanti sekedar saja kita jelaskan tentang bagaimana kurva itu dipergunakan atau untuk mengetahui sifat dari permintaan ataupun penawaran yang dilakukan oleh konsumen ataupun yang dilakukan oleh para pengusaha. Dalam teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan pembeli terhadap suatu barang. Ya. Jadi harus diingat ya, kalau disebut permintaan itu ya, maka itu akan menjelaskan sifat permintaan pembeli terhadap sesuatu barang. Nah, jadi yang dipelajari bagaimana orang bisa melakukan pembelian, apa yang mendorong orang untuk membeli barang dan jasa, dan bagaimana dia melakukan pembelian tersebut ya. Kenapa orang membeli barang dan jasa di pasar? Itulah dari sudut teori permintaan. Ada beberapa penentu ya, atau disebut ini determinan ataupun disebut sebagai faktor-faktor penentu permintaan masyarakat. Bahasa pasarnya ya, bahasa yang awam atau bahasa yang mudah kita pahami, apa yang menjadi pendorong orang melakukan pembelian. Kira-kira begitu. Jadi kalau di sini bahasanya beberapa penentu permintaan adalah orang melakukan pembelian atau melakukan permintaan terhadap barang, maka ini ada beberapa faktor-faktornya orang sehingga melakukan pembelian. Yang pertama, orang melakukan pembelian maka dia didorong oleh harga barang itu sendiri. Jadi setiap pembeli yang paling umum, pastilah orang kalau menginginkan barang, dia terlebih dahulu melihat harga barang tersebut, karena itu berkaitan dengan kemampuannya untuk membeli. Ada enggak kesanggupannya, uangnya untuk membeli sesuatu barang. Jadi itu sangat menentukan. Setiap orang ingin membeli barang, maka harga adalah satu faktor yang paling penting ketika orang ingin melakukan pembelian barang. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menentukan orang melakukan permintaan? Harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut, atau ini kita sebut dengan barang substitusi, barang pengganti. Gitu. Jadi kalau misalnya ya harga barang yang akan kita beli itu cukup mahal, sementara ada barang-barang yang lain yang hampir serupa fungsinya dengan barang yang kita beli itu, kalau lebih murah, maka orang bisa berpindah ke barang pengganti atau barang yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang akan kita beli tersebut. Kalau lebih banyak barang penggantinya, lebih murah, maka orang bisa tidak membeli barang yang tadi itu akan dibelinya. Kenapa? Karena itu mungkin harganya mahal, maka dia akan membeli barang substitusinya atau barang pengganti yang lain. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Barang pengganti bisa dipahami atau barang substitusi. Yang kedua, faktor penentu orang melakukan pembelian terhadap suatu barang dan jasa, maka itu ditentukan oleh pendapatan rumah tangga atau pendapatan rata-rata masyarakat. Jadi selain harga, kemudian barang yang lain, maka orang akan melakukan pembelian barang itu ditentukan oleh pendapatan rumah tangganya. Jadi kalau orang memiliki pendapatan yang tinggi, ya maka dia punya kemampuan untuk membeli, maka dia akan membeli barang apapun yang akan diinginkannya. Atau kalau pendapatan rata-rata masyarakat itu, misalnya kalau kita hitung pendapatan rata-rata orang Indonesia, pendapatan rata-rata kabupaten, ya pendapatan rata-rata orang di desa, semakin besar rata-rata pendapatan orang, maka biasanya permintaan terhadap barang dan jasa itu akan mengalami peningkatan. Artinya bahwa kalau pendapatan rata-rata meningkat, berarti kesejahteraan orang semakin meningkat. Di samping itu mereka memiliki pekerjaan, karena dengan adanya pekerjaanlah makanya mereka mendapatkan sebuah penghasilan. Semakin banyak orang mendapatkan penghasilan, semakin banyak orang memiliki pekerjaan, maka pendapatan rata-rata masyarakat itu akan semakin meningkat. Itulah yang mendorong kenapa permintaan terhadap barang jasa mengalami peningkatan. Jadi sama ya, pendapatan rumah tangga, pendapatan rata-rata masyarakat sangat menentukan
orang akan membeli barang dan jasa. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Banyak sekali yang terlambat nih, ya. Oke, kita tutup absen hari ini. Bapak absen dulu ya. 26 orang. Loh, kok mati handphonenya? Bisa dilihat lagi? Enggak, Pak. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Hah? Bisa, Ya, Pak. Bapak absen ya. Agung Farta, Saya, Pak. Ahmad Rifandi, Hadir, Pak. Ahmad Judi, tidak ada. Andini, Saya, Pak. Andrian. Saya, Pak. Oh, ini pertemuan kedua ya. Seharusnya kita pertemuan ketiga hari ini ya. Maaf ya, Bapak, kemarin ini absennya sudah ada ya. Kita ganti absennya dulu ya. Pertemuan ketiga ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. iya, Pak. Kita ambil pertemuan ketiga dulu. Ya, ini ya. Pertemuan ketiga. Pak, izin, Pak. Ada apa? Itu Wais Al-Qudri belum masuk, Pak. Udah habis waktunya untuk masuk, udah lebih setengah jam. Kita ulang, Agung, Saya, Pak. Ahmad Rifandi tadi ada ya. Saya, Pak. Ahmad Judi nggak ada ya. Kemudian Andini, Saya, Pak. Andrian Saputra, Hadir, Pak. Masih ada Pak. Saya keluar gara-gara jaringan. Arini. Arini nggak ada. Dini Natasha, Saya, Pak. kemudian Fagira, Fagira tidak ada. Kemudian Farija, Saya, Pak. siapa namanya tadi? Farija Hamzah, Pak. Ya, terlambat jawabnya. Kemudian Ika Setiawati, Hadir, Pak. Hadir, Pak. ya. Iqbal, Hadir Pak. Jameson, Kristanto Birsa, Hadir, Pak. Farhan Maulana,
Tidak ada. Maijita Tauralia. Hadir Pak. Muhammad Sarif. Hadir Pak. Nabila. Hadir Pak. Nadila. Hadir Pak. Putri Julia. Putri Julia. Tidak ada. Putri Hairun Nisa. Hadir Pak. Putri Hairun Nisa ya. Putri Suryaningsi. Hadir Pak. Roisa Yuda. Hadir Pak. Ada. Ada. Sarah Gracela Mawarni. Hadir Pak. Siti Nurdiana. Hadir Pak. Wais Al-Kudri. Tidak ada. Yosi Borusi Jabat. Hadir Pak. Yurike Harumi. Hadir Pak. Janita Hidayah. Saya Pak. Jehan Revana. Hadir Pak. Ada yang belum dipanggil? Saya Pak. Siapa? Ahmad Judi. Tadi kok kemana Ahmad Judi? Keluar tadi Pak karena jaringan. Ini baru sempat masuk tadi. Ya. Siapa lagi? Habis berarti yang nggak hadir hari ini. Kemudian Fagira. Selanjutnya Fagira. Kemudian Farhan Maulana dan Putri Julia Rahman. Ada 4 orang, 5 ya. Wais Al-Kudri satu lagi ya. Julia Rahman hadir Pak. Hah? Putri Julia Rahman hadir. Mana Putri Julia? Kau kemana tadi? Jaringan tadi Pak. Putri Julia Rahman ya. Udah berarti yang nggak hadir Wais, kemudian Farhan dengan Fagira. Hari ini 4 orang nggak hadir, belum tidak bergabung bersama kita ya. Ya. Untuk semuanya ya. Setiap kita pertemuan handphonenya itu dipakai dengan namanya sendiri ya, jangan dipakai dengan nama orang lain. Bisa dipahami ya? Atau menggunakan orang lain ya. Nah, itu nanti payah kita karena ini kan setiap pertemuan itu Bapak screenshot juga ya, selain di absen itu di screenshot juga. Nah, kalau misalnya Bisa Pak. ada di P1. Nah, ini harga di P1 ya. Ini kita sebut dengan P1 ya. Ini P1. Ya. Apabila harga P1 maka di mana kuantitinya? P2 ya, naik ke P2 seperti ini. Nah, ketika naik ke P2 maka berubah juga ya. Ya. Di sini ini disebut dengan Q2 ya. Bisa dilihat ya? Bisa? Bisa Pak. Menjadi Q2. Ini kan menjadi Q2. Kalau harga P1 maka barang yang ditawarkan oleh pengusaha pada Q1. Tetapi ketika harganya naik di P2 maka meningkat juga barang yang ditawarkan oleh pengusaha menjadi Q2. Jadi begitu kalau dari sudut pengusaha. Kalau kita sebagai pengusaha, kalau harga naik tentunya kita lebih semangat untuk memproduksi barang untuk kita jual. Kenapa? Karena kita kan mengejar keuntungan nih. Kemudian biaya produksi tadinya tetap. Karena harganya naik maka akan kita produksi lebih banyak, kita jual barangnya supaya kita lebih banyak mendapatkan
keuntungan kalau naik, makanya dari Q1 ke Q2. Begitu juga kalau menurun dari P2 ke P1, maka barang yang kita tawarkan juga ini akan menurun ya ke Q1. Ini yang disebut dengan kurva penawaran ya, hubungannya positif. Oke. Nah, jadi di sini dia kan, ini P, anggaplah ini menjadi P3 ya. Kemudian